Halo good people, jumpa lagi di dalam Irma Devita Channel bersama saya Irma Devita. Tempat di mana kita bahas hukum dengan bahasa yang santai dan gak bikin ngantuk. Kamu pernah gak sih beli emas antam atau LM secara cicilan? Atau mungkin lagi butuh dana cepat dan kepikiran buat gadai emas di Pegadaian atau toko emas? Nah, di video kali ini kita akan bahas tuntas bagaimana hukum jual beli emas secara cicilan, apa bedanya gadai emas dan apa saja yang perlu diperhatikan biar aman secara hukum dan syariah. Yuk kita mulai, let's explore. Sekarang banyak banget platform yang nawarin emas batangan LM secara cicilan dari marketplace, toko emas online sampai aplikasi keuangan. Tapi sah nggak sih secara hukum dan syariah? Dari sisi hukum perdata, sah-sah aja berdasarkan pasal 1457 KUH Perdata. Jual beli adalah perjanjian di mana satu orang menyerahkan barang dan pihak lain membayar harga, asal ada kesepakatan barang. Nah, dalam hal ini harga juga sudah menjadi perjanjian yang sah. Tapi yang sering terjadi masalah adalah emang emasnya udah ada, udah diserahin, atau baru janji-janji doang. Nah, itu yang menentukan apakah itu jual beli atau malah akad pembiayaan alias hutang piutang. Kalau kamu nyicil emas yang belum ada barangnya, maka secara syariah itu menjadi akad yang dilarang karena emas termasuk komoditas ribawi. Nggak boleh ada jual beli yang tunda-tunda antara harga dan barang. Dasar hukumnya adalah KUH Perdata pasal 1457, Fatwa DSN MUI nomor 77 DSN MUI 5 2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai. So, tipsnya kalau kamu beli emas cicilan, pastikan barangnya memang sudah tersedia dan kamu langsung punya hak milik walaupun pembayarannya secara bertahap. Atau lebih aman lagi, pilih skema cicilan melalui lembaga pembiayaan syariah. Nah, kalau kamu beli emas tanpa akad yang jelas, apalagi via online, ada beberapa resiko nih. Yang pertama, barang nggak kunjung-kunjung dikirimkan. Yang kedua, ternyata bukan jual beli, tapi akad utang berbunga terselubung. Yang ketiga, kamu nggak punya perlindungan hukum kalau emasnya fiktif. Kalau sampai bermasalah, bisa-bisa masuk ke ranah pidana juga loh, karena itu bisa termasuk dalam penipuan. Kalau niatnya memang nggak mau kirim barang, maka penting banget untuk kamu selalu, satu, pastikan perjanjian tertulis. Yang kedua, cek legalitas platform penjual. Yang ketiga, simpan bukti pembayaran dan komunikasi. Yang keempat, minta invoice dan nota fisik. Dasar hukumnya adalah KUH Perdata pasal 1320 tentang syarat sah perjanjian dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen nomor 8 tahun 99. Ingat ya, hukum itu bisa menjadi perisai kamu, asal kamu ngerti dulu hak dan kewajibannya. Sekarang kita bahas soal gadai emas. Banyak banget orang yang punya emas dan lagi butuh dana cepat. Akhirnya digadaikan. Boleh nggak sih menurut hukum sah atau enggak? Jawabannya boleh dan sah secara hukum. Gadai diatur dengan pasal 1150 KUH Perdata di mana debitur menyerahkan barang bergerak sebagai jaminan hutang. Dan sekarang secara praktek gadai emas juga sudah diakomodasi oleh lembaga resmi seperti Pegadaian. Bahkan banyak bank syariah juga punya produk gadai emas atau rahen. Dasar hukumnya adalah KUH Perdata 1150 tentang gadai, Fatwa DSN MUI nomor 25 DSN MUI 3 2002 tentang rahen atau gadai syariah. Yang penting diperhatikan adalah harus ada perjanjian tertulis. Barang harus diserahkan fisiknya. Yang ketiga, jangka waktu dan biaya pemeliharaan. Yang keempat, jangan sampai barang disita tanpa prosedur hukum. Dan pastikan kamu tahu hakmu sebagai konsumen. Kalau sampai emas hilang di tempat gadai, kamu bisa gugat secara perdata karena wan prestasi. Pada intinya, dua-duanya sah secara hukum, asal akadnya jelas dan tempatnya terpercaya. Jangan tergiur murah tapi tidak jelas legalitasnya ya. Nah, sekarang kamu sudah punya bekal hukum sebelum beli emas secara cicilan atau mau gadai emas di Pegadaian. Semoga tidak cuma paham tapi juga lebih hati-hati dan juga lebih bijak. Sebagai closing quote di sini adalah harta boleh dicicil, tapi jangan cicil resiko karena kurang paham hukum. Sampai jumpa dalam episode berikutnya. Hukum bukan untuk ditakuti, tapi untuk dipahami. Bersama saya Irma Devita, bikin hukum jadi teman sehari-hari. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya.